Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat, yang terdiri dari pertama tentang materi genetik dan yang kedua struktur DNA dan RNA. Tujuan pembelajaran: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur molekul DNA. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Langsung lanjut ke bagian yang pertama, yaitu tentang materi genetik. Setiap sifat dan karakteristik yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Nah, molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit instruksi atau perintah yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam inti sel. Jadi DNA ini dia terletak di dalam inti sel. Agar DNA tersusun di dalam inti sel yang kecil, untaian DNA ini menilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Nah, ini bentuk dari DNA yang melilit protein histon. Terus protein histon itu membentuk kromatin. Pada saat sel akan membelah, benang-benang kromatin akan memadat sehingga membentuk kromosom. Selanjutnya pada bagian kedua tentang struktur DNA dan RNA. DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks. Jadi dia terdiri dari dua untai. Seperti ini. Ini ada satu lagi. Jadi ada dua. Struktur DNA yang panjang tersusun atas satu unit kecil yang disebut dengan nukleotida. Nah, ini disebut nukleotida. Satu unit nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Jadi ini bagiannya dari nukleotida tadi. Ada gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Nukleotida bisa dibagi lagi menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut dengan nukleosida. Nah, nukleosida ini dia terdiri dari gula deoksiribosa. Ini gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Jadi gugus fosfatnya tidak termasuk. Basa nitrogen pada DNA itu terdiri dari adenin, timin, guanin, dan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, dan basa guanin selalu berpasangan dengan basa sitosin. Basa adenin dan guanin disebut basa purin, dan basa timin dan basa sitosin disebut basa pirimidin. Ini selanjutnya tentang struktur RNA. RNA hanya terdiri atas satu untai saja, sehingga struktur RNA tidak membentuk heliks ganda. Ini bisa dilihat pada gambar A, dia hanya satu untai. Lalu pada RNA dia tidak terdapat basa nitrogen timin, namun diganti dengan urasil. Bagian basanya ini urasil, guanin, sitosin, dan adenin. Bagiannya basa nitrogen itu sama, ada 4. Ada adenin, namun bagian timin seperti yang saya jelaskan tadi diubah menjadi urasil. Ada guanin,
dan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan basa urasil dan basa guanin selalu berpasangan dengan basa sitosin. Ini perbedaan antara DNA dan RNA. Bisa dilihat kalau DNA dia helix ganda, ada dua untai. Namun pada RNA hanya ada satu untai saja. Dan pada bagian basa nitrogennya dia sama, ada adenin, ada guanin, dan ada sitosin. Yang membedakan itu pada DNA dia ada basa timin, sedangkan pada RNA adanya basa urasil. Sekian penjelasan mengenai materi molekul yang mendasari pewarisan sifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.